Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 7 KBI dengan anggota eh, yaitu yang pertama ada Silvana Ferry Rahayu, ada Aisyah Aswandi, ada eh, Zafira Nabila Irsya, ada Muhammad Fauzan, dan saya sendiri Adiana Sutanti. Di sini kami akan em, mendemonstrasikan cara untuk mentranslasi protein, em, mentranslasi protein dengan eh, beberapa aplikasi di mana di sini kami akan menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada NCBI Blast, yang kedua ada InSilico, dan yang ketiga ada Mega. Di sini eh, apa itu sih definisi dari translasi protein sendiri? Jadi translasi protein itu adalah proses pembentukan protein dari mRNA di dalam sel. Eh, Proses ini tuh terjadi setelah transkripsi, yaitu ketika informasi genetik yang ada pada DNA telah disalin menjadi mRNA. Kemudian eh, translasi sendiri itu adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi rantai asam amino yang kemudian akan membentuk protein. Proses ini berlangsung di ribosom dan dengan menggunakan tRNA dan berbagai enzim serta faktor pendukung. Habis itu eh, contoh dari kodenya itu di sini ada AUG, AUG atau yang menjadi metionin atau start codon. Kemudian ada GGC atau gliselin, dan UUA yaitu leusin. Baiklah, tanpa eh, berbicara panjang lebar, kita akan langsung masuk ke penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi untuk mentranslasi eh, protein tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah dalam mentranslasi DNA menjadi protein. Dengan sebelumnya itu kita harus menyamakan dulu spesies yang kita dapatkan dari kontik pada sebelumnya. Dan ini merupakan sequence dari yang sudah kita kontik sebelumnya. Dan sequence ini akan kita cek di NCBI Blast bagaimana nama spesiesnya itu yang kita dapatkan. Nah, pada NC12 ini kita ambil nucleotide obras. Kemudian pada bagian ini, kotak ini, terlebih dahulu kita copy sequence ini. Kemudian dipaste di kotak ini. Untuk kita blast ke bawah, kemudian di scroll lagi. Dan jangan lupa dicentang untuk show result in the window ini. Kemudian di blast. Lalu setelah keluar tampilan berikut ini dapat kita lihat bagaimana kesamaan dari spesies yang kita dapatkan, yaitu dari yang pertama Hampala macrolepidota, di mana skornya ini paling tinggi, yaitu 782 maksimum skornya itu. Dan dengan uh, persentasenya itu lebih besar 89,90%. Dan jangan lupa juga ini kita save untuk file dari uh, hasil spesies yang kita cari di belah sini dengan save as, kemudian tuliskan dengan nama file yang akan kalian tetapkan untuk dilihat di website InSilico nanti. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Uh, Dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya.
Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan translate mRNA ke protein. Nah, kita kali ini menggunakan website Insilico EUMS. Nah, setelah kita cari nama websitenya yaitu insilico.eu.eus, maka klik pada yang muncul. Nah, selanjutnya akan muncul laman seperti berikut. Di sini kan ada banyak pilihan, nih, ada restriction, suggest of DNA, palindromic, dan lain-lain. Nah, kita kan tujuan utamanya adalah untuk translasi DNA menjadi protein. Maka kita mencari pada opsi translate DNA to protein. Nah, setelah itu pada bagian ini kita tempel hasil kontik di segmen yang sudah kita lakukan sebelumnya, segmen dari si sekuensinya. Habis itu kita tempel di sini. Lalu setelah kita tempel di sini hasil kontik tadi, ini kan kita sudah tahu tadi udah melakukan spesies dari pemilik si sekuensi ini. Nah, setelah melakukan bahas kita sudah tahu ini vertebrata apakah gitu kan. Ini kami menggunakan vertebrata. Jadi di sini kita ganti jadi vertebrate mitochondrial. Terus klik pada bagian translate protein. Nah, inilah hasil ini hasil translate dari si DNA tadi ke protein. Nah, kita kan butuh melihat secara jelas kan apa sih namanya kode-kode dari si asam amino itu asam aminonya apa. Nah, untuk melihat itu kita klik pada si show all frame ini. Nah, di sini mungkin like saya sudah kasih. Nah, pas udah ngeklik show all frames itu bakal muncul banyak frame di sini. Frame itu apa sih? Frame itu adalah bagian yang bisa kita lihat dari hasil si transaksi protein tadi. Nah, ini adalah hasil six frame-nya, 6 translasi tadi. Ini adalah terjemahan dari urutan DNA asam amino dalam 6 reading frame. Nah, di sini kan ada frame 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, frame 1, 2, 3 ini dari untai forward atau dari sense, sedangkan bit 1 sampai bit 3 ini adalah untai pada untai komplementari atau antisense. Nah, frame 1 nih, eh, kalau kita lihat di sini kan beda tuh, ini dimulai dari F, sedangkan ini dimulai dari S, ini dari L. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena ini nih kayak pengulangannya gitu loh. Nah, di frame 1 ini dia tuh mulai dari nukleotida pertama yang transitnya, sedangkan frame kedua itu dikurang satu si sequence yang awal tadi dikurang satu nukleotidanya, maka dimulai dari nukleotida kedua kan, maka hasilnya bakal beda nih, ada S, F, S, P, dan. Nah, yang frame 3 tuh dikurang dua sama nukleotida awal, jadi dia dimulai dari nukleotida ketiga. Terus di sini tuh kan ada juga simbol-simbol bintang. Nah, simbol-simbol bintang ini bisa jadi terjadi karena error atau kesalahan waktu kita uh, coding sequence. Maksudnya kayak pas kita melakukan editing atau gimana gitu kan, itu terjadi kesalahan atau error. Jadi makanya dia lambangnya bintang-bintang aja. Nah, terus 60, 120, 180 itu apa sih yang ada di 160, 120, 180 itu tuh penanda jumlah total asam amino yang udah ditampilin sampai baris itu. Jadi di baris ini tuh tampil ada 60 gitu. Baiklah. Baik, Tuan. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan transfer protein tadi di insilico.eu.es sebagai berikut, saat selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melihat berapa jumlah bintang yang ada di sini. Kalau bintangnya semakin sedikit, itu berarti transfer proteinnya semakin bagus, dikarenakan bintang itu menunjukkan adanya error pada sequence yang kita lakukan di awal, sehingga ketika ditranslate dia juga akan mengalami error dan tandanya adalah bintang.
Nah, kalau dari yang kita lihat di sini, itu frame 2 adalah yang jumlah bintangnya itu paling sedikit. Selanjutnya, kita buka NCI pada Google Chrome, lalu kita klik yang paling atas. Selanjutnya, di all databases itu jangan lupa diganti ke Nuclear. Lalu selanjutnya, pada bagian ini itu kita ketik nama spesies yang udah kita cari di bagian pertama tadi, di NCBI Blast, itu kita masukkan nama spesiesnya. Jangan lupa diberikan dengan complete genome di akhirnya. Lalu kita search. Lalu kita klik yang paling atas. Nah, selanjutnya itu kita pilih berapa jumlah protein yang sudah berapa jumlah protein translate ini tuh yang sama dengan jumlah protein yang ada di bagian NCBI itu. Caranya adalah kita bisa Ctrl F pada keyboard. Nah, pada Ctrl F itu kita bisa ambil satu baris pada frame 2 ini. Frame 2 itu kita ambil satu baris, terus kita masukkan ke sini. Dan selanjutnya itu kita bisa backspace, enter, backspace, enter, backspace, enter. Hingga nanti itu kita menemukan protein yang jumlahnya itu sama dengan yang ada di sini. Itu nanti bakalan ada bloknya gitu. Jadi kita cuma perlu backspace enter sampai nanti mendapatkan protein yang sama. Nah, bisa kita lihat ini itu ada 5 buah protein yang sama dengan protein yang ada di NCBI ini. Terus selanjutnya kita harus cari yang paling banyak atau protein paling banyak yang mirip dengan yang ada di NCBI. Terus kita coba di baris kedua, kita lakukan hal yang sama sampai berapa banyak protein yang. Nah, pada baris ketiga itu, di sini tuh ada lumayan banyak protein yang sama. Itu kalau dihitung itu ada berjumlah 35. Jadi dapat disimpulkan atau dapat kita ketahui kalau misalnya pada intrico.eu.es itu dan juga di NCBI tadi ada 35 protein yang sama. Selanjutnya untuk penggunaan mega akan dijelaskan oleh rekan. Oke, kali ini kita akan menggunakan mega dalam melihat protein sequence yang dari DNA yang kita dapat melalui kontak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita pastinya buka mega terlebih dahulu. Kita klik align, edit alignment. Lalu kita pilih create a new alignment. Klik OK. Lalu klik DNA. Nah, untuk melihat filenya itu kita insert sequence from file. Ini nih, yang ini. Oke, kita open. Nah, kita udah dapat nih kan. Udah dapat. Kita Ctrl A, kita select all, lalu kita translate sequence. Oke. Nah, dan akhirnya kita sudah dapat. Nah, untuk menyamakannya ini kita tengok di isi liko apakah ini sama awalannya dan kiranya atau tidak gitu. Oke, Sal ya. Sal, ini isi liko. Nih, isi liko awalnya FSL FSLPP. Kita tengok di ini
FSLSLTP benar. Kalau misalkan pengen pengen tengok akhir nggak juga nggak apa-apa. Misalkan SEKSE, SEKSE. Berarti ini memang valid. Yang diisi glukosa sama omega itu dihasilkan protein yang sama gitu. Baik, itu aja. Terima kasih.